Baik, Paula lekas menjawab tetapi ia juga memohon, Nona Tracy, apa bisa menjemput Hartono sekalian? Walaupun ia tak sepenting Rian, tapi ia juga saksi kunci dalam insiden kebakaran itu. Aku takut orang brengsek itu akan melakukan sesuatu padanya. Tentu saja, aku mengerti. Tracy menganggukkan kepala menjawab, kamu cepat jemput Amanda dan Dixon. Nanti setelah mereka pulang, mereka butuh dokter. Baik, Paula lekas melaksanakannya. Sebelum Tracy pergi, ia mengatur keamanan rumah dulu, berpesan kepada para pengawal harus tetap waspada, lalu membawa Naomi dan yang lainnya keluar. Ketika tiba di rumah sakit, Lily sudah menunggu di pintu belakang. Ketika bertemu Tracy, ia lekas menyambut dan berkata dengan tergesa-gesa, mereka terus mendesakku. Aku melawan perintah mereka. Aku tetap harus menunggu Anda menjemput mereka, baru bisa tenang. Mereka ingin membunuh saksi. Naomi menggetakkan gigi. Mereka ingin membuat Nona Tracy berada di jalan buntu, sehingga sudi berkompromi dengan mereka. Lily mendesah. Kita harus cepat. Aku dengar Tuan Daniel Pasu itu sudah mengutus orang kemari. Kita harus membawa Rian mereka pergi sebelum mereka tiba di rumah sakit. Baik, Lily sudah membawa Tini, Rian, dan Hartono turun ke lantai bawah. Sekarang langsung dibawa ke mobil Tracy. Kondisi Hartono lumayan baik walaupun luka luarnya belum sembuh, namun keadaannya sudah lebih stabil dan sudah mulai sadarkan diri, tinggal pulang dan memulihkan diri. Rian masih dalam keadaan koma beberapa waktu yang lalu, telah dioperasi, ia masih dalam masa pemulihan, jadi harus sangat berhati-hati. Selain itu, Lily menjelaskan kondisi Tini. Operasi Tini sangat berhasil. Masalah utama telah diselesaikan. Selanjutnya harus mencari rumah sakit bagus untuk melanjutkan pemulihan. Masa pemulihan ini sangat penting, harus berhati-hati. Kalau tidak, ada kemungkinan akan menyebabkan komplikasi. Aku tahu. Terima kasih, Lily. Tracy berterima kasih dengan tulus. Di saat seperti ini, Lily membantunya dan melindunginya tanpa mempertimbangkan hal lain. Ini sudah sangat membantunya. Jangan sungkan, sudah seharusnya. Lily mendesak, cepat pergi. Nanti mereka tiba. Aku akan sulit mencari alasan. Oke. Tracy buru-buru membawa 3 pasien meninggalkan rumah sakit kasih agar tak berpapasan di jalan dengan mobil keluarga Wellens. Ia meminta Naomi memutar jalan. Di sepanjang jalan sangat merisaukan dan berbahaya, tetapi pada akhirnya mereka tetap berhasil kembali ke villa sisi utara. Kebetulan sekali Paula juga telah membawa Amanda dan Dixon kemari. Mereka merapikan lantai 1 lalu mengatur alat-alat medis dan membaginya menjadi 3 ruang. Amanda dan Dixon memeriksa 3 pasien ini. Mereka agak cemas karena dengan keterampilan medis mereka sama sekali tak mampu mengobati pasien-pasien ini. Luka Hartono memang sudah membaik, tetapi kondisi Tini bukanlah dalam batas kemampuan mereka. Apalagi kondisi Rian, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tracy terpaksa meminta Paula mengundang dokter kenal datang ke rumah. Bagaimanapun juga, membawa mereka ke rumah sakit pun akan membahayakan mereka. Paula mencoba menghubungi siapapun dan menawarkan harga tinggi, tetapi tak ada dokter yang berani menerima penawaran ini. Ketika Tracy sedang merisaukan hal ini, Dr. Heidi menawarkan bantuan dan dapat tinggal di villa sisi utara. Ia mengobati Tini sekaligus Rian dan Hartono. Tracy sangat terkejut dan sangat berterima kasih. Ia pergi menyambut Dr. Heidi secara langsung. Dr. Heidi malah menjawab, tidak perlu berterima kasih, aku juga diminta tolong orang lain. Hah? Tracy sangat terkejut. Siapa? Aku harus merahasiakannya. Heidi mendesah dan berkata, pokoknya jika bukan orang itu yang meminta tolong padaku, aku pun tidak akan membahayakan diriku untuk membantumu. Asal kamu tahu, sekarang keluarga Amberson dan keluarga Wellen sudah menghubungi dunia medis. Siapapun tak ada yang berani menerima tawaran kalian.
Semakin Tracy mendengarnya, ia semakin bingung siapa memiliki nyali sebesar ini hingga berani mengundang Heidi untuk datang membantunya. Tetapi Heidi tak bersedia bicara, Tracy juga tak bertanya lagi. Ia memang dokter yang berprinsip hal yang sudah diputuskan tidak akan berubah, entah bagaimanapun orang lain membujuknya. Tetapi bagaimanapun juga, Tracy sudah sangat berterima kasih ketika dokter Heidi dapat menawarkan bantuan di keadaan penting ini. Kemudian hari pun berlalu. Berdasarkan peringatan dari telepon sebelum pukul 11 pagi besok, ia harus melakukan prosedur perceraian dengan Daniel atau mereka akan melakukan sesuatu kepada Carlos dan Carlos. Sekarang sudah pukul 9 malam, Jeff masih belum menemukan petunjuk, sedangkan Tracy sendiri tak punya rencana. Hari ini seharian ia tak makan, tubuhnya kelelahan dan sulit tidur. Sekarang ia terus menatap ponsel menunggu kabar dari Jeff. Di saat bersamaan, ia mencoba menghubungi Jasper ingin mengetahui apakah ia sudah menemukan tabib dewa, dan waktu pun berlalu, kedua belah pihak tak ada kabar apapun. Tracy tersiksa secara mental dan fisik, hatinya cemas, tetapi belum menemukan cara penyelesaiannya. Setelah pukul 10:30 malam, ponselnya akhirnya berdering, tetapi bukan telepon dari Jeff dan Jasper, melainkan Daniel. Ketika melihat nama di ponsel itu, ada sedikit cahaya melintas di mata Tracy. Di saat ini, ia sungguh berharap orang yang menelponnya adalah Daniel yang asli. Ia sudah tak sanggup lagi, ia benar-benar sudah mau runtuh. Tetapi ketika menerima telepon itu, walaupun suaranya sama, namun nada bicara yang berbeda tetap menyadarkan Tracy. "Tracy, keluarlah. Mari kita bicara." "Ingin membicarakan apa?" "Tracy, aku beri kamu kesempatan terakhir," Billy berkata dengan murah hati. "1 jam lagi kita bertemu di Bar Kaisar. Ingat, kamu harus datang sendirian." Setelah itu Billy menutup teleponnya. Tracy mengenyitkan kening, ragu-ragu pergi atau tidak, tetapi beberapa menit kemudian ia sudah memutuskan pergi. Siapa tahu Billy tahu keberadaan Carlos dan Carlos harus memaksanya bicara entah menggunakan cara apapun. Ketika memikirkan hal ini, Tracy lekas mengganti baju dan turun. Naomi mendengar kabar ini dan mencemaskannya. Ia ingin ikut dengan Tracy. Tracy malah menolak. Billy bilang, "Datang seorang diri. Jika kamu ikut, ia mungkin tak akan bersedia mengatakan apapun." "Tapi aku tidak tenang Anda pergi sendirian. Bagaimana jika terjadi sesuatu?" Naomi mencemaskannya. "Tidak apa, kurasa ia tak akan berani melakukan apa-apa padaku," Tracy menjawab, lalu mengambil kunci mobil dan buru-buru pergi. Naomi berpikir sejenak, lalu membawa 2 orang diam-diam mengikutinya. Cecil bertanya dengan gelisah, "Nona Tracy tak mengizinkan kita pergi. Jika kita mengikutinya, apakah ia akan marah?" "Kita jaga jarak saja, jangan sampai dia tahu. Jika terjadi sesuatu dengannya, kita masih sempat menyelamatkannya," ucap Naomi dengan nada rendah. "Benar juga." Cecil menganggukkan kepala dan menambah kecepatan mobil. Tracy buru-buru menyetir menuju ke Bar Kaisar. Ia langsung tiba di ruang VIP yang dulu sering digunakan Daniel. Billy sungguh ada di dalam. Pria itu mempelajari gaya Daniel duduk di atas sofa sambil mengangkat kaki. Jari tangannya mengapit cerutu, satu tangan lainnya memegang gelas alkohol. Memicingkan mata menatap Tracy melalui asap. Ada kehangatan yang membara dalam tatapan itu. "Kamu sudah datang." Sedangkan bagi Tracy hanya ada rasa kejijikan darinya. Ia masuk dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan?" "Sederhana sekali." Billy menggunakan jari yang memegang cerutu menunjuk sebuah dokumen di atas meja. "Tanda tangani itu." Tracy menundukkan kepala dan melihat dokumen perceraian. Tampaknya mereka sudah tak bisa menunggu hari besok. Malam ini harus menyelesaikan masalah ini. "Sekarang, kamu tak punya pilihan lain." Billy membujuknya dengan serius. "Perceraian ini tetap harus dilakukan. Lebih baik cepat tanda tangani dan menjadi wanitaku dengan patuh."
Aku akan membantu menyelamatkan anakmu dan melindungimu. Setelah aku menyelesaikan urusan lain, aku baru akan menjemputmu dan anak-anak kembali ke keluarga Wellens. Tracy tercengang ketika mendengar ucapan ini. Ia sama sekali tak menyangka Billy memiliki pemikiran seperti ini, menggunakan nama Daniel bercerai dengannya lalu menjadikannya sebagai wanitanya. Tunggu. Tracy lekas menangkap kata penting. Kamu bilang kamu ingin menyelesaikan hal apa? Kamu tidak perlu memedulikan hal lain. Billy menghindari topik ini. Pokoknya, selama kamu setuju menjadi wanitaku, aku akan membantumu menyelamatkan anakmu, lalu menjemputmu dan anak-anakmu kembali ke keluarga Wellens. Angan-anganmu sungguh indah. Tracy tertawa mengejek. Tampaknya kamu tak terlalu bodoh, cerdas juga. Apa maksudmu? Billy menaikkan alis. Kamu sudah menyadari bahwa Samuel sedang memanfaatkanmu. Ia sekarang mengatur orang-orangnya masuk ke grup Wellens, kemudian memaksamu cerai denganku. Selanjutnya ia akan memintamu menikahi putrinya, lalu mencari kesempatan untuk membunuhmu, dan ia akan menelan aset grup Wellens, lalu mengubah nama grup Wellens menjadi grup Amberson. Tracy menatap Billy dengan dingin sambil mengutarakan analisanya. Kamu tak ingin menjadi boneka wayangnya, ingin lepas dari Samuel. Ini adalah hal yang ingin kamu atasi. Secara bersamaan, kamu juga tahu kakakku akan bangkit kembali. Kamu tak ingin meninggungnya, jadi kamu ingin membantuku menyelamatkan anakku dan berjanji membawa kami kembali ke rumah Wellens. Membunuh dua burung dalam satu batu sekaligus. Bagimu, ini memang rencana yang bagus. Kamu memang cerdas. Billy juga tak menyembunyikannya. Bagian awalnya betul, tapi bagian belakangnya tebakanmu salah. Dari awal aku kembali bukan demi merebut aset Wellens, hanya demi balas dendam. Aku sama sekali tak peduli persaingan kekuasaan dalam bisnis. Tak pernah takut menyinggung siapapun. Selain itu, jika aku memiliki grup Wellens seutuhnya, memangnya aku masih takut dengan Lorenzo? Alasan aku membantumu, karena aku tulus menyukaimu. Setelah bicara, Billy mengulurkan tangan memegang dagu Tracy dan mendekatinya dengan penuh nafsu. Aku ingin memilikimu. Bibirnya yang seksi perlahan-lahan mendekati pipi Tracy, mendekati telinganya dan hendak menyiumnya. Tracy mendorongnya dengan dingin dan jijik. Billy, kamu sungguh menjijikan. Jijik? Billy tak habis pikir. Dengan wajah dan suara yang sama, bahkan tindakan yang sama, kenapa kamu merasa jijik padaku? Dulu Daniel juga tak memperlakukanmu dengan baik, menipumu, menghinamu, mengkhianatimu, dan meninggalkanmu saat menikah. Hal yang ia lakukan memangnya tak sejijik dariku. Aku tak ingin membicarakan omong kosong ini denganmu. Tracy mengubah topik. Kamu beritahu aku, dua putraku ada di mana. Selama kamu membantuku menyelamatkan mereka, maka hal lain bisa dinegosiasikan. Ia ingin mengesampingkan Billy dulu, menyelamatkan anak lebih penting. Kamu ingin aku membantumu, bukankah kamu seharusnya menunjukkan ketulusanmu dulu? Billy tak basa-basi padanya lagi. Ia bersandar di sofa dan menatapnya dengan senyuman genit. Tak ada usaha, namun ingin mendapatkan sesuatu. Ini tidaklah ilmiah. Apa yang kamu inginkan? Tracy menghanyutkan kening. Omong kosong, tentu saja menginginkanmu. Billy menggunakan ujung kakinya menggoda Tracy. Selama kamu tanda tangan dan menemaniku satu malam, aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Orang gila. Tracy mendorongnya dengan marah, berbalik badan hendak pergi. Tidak ingin menyelamatkan anakmu, Billy berkata dengan kasar. Tampaknya kamu tak pantas menjadi seorang ibu, mengabaikan anak kandungmu sendiri.
Sesuai dugaan, Tracy menghentikan langkah kakinya ketika teringat video Carlos dan Carlos ditindas orang lain. Hatinya sakit bagaikan disembelih pisau. Ia melirik ponselnya lagi. Jeb masih belum menelponnya. Tampaknya tetap tak ada petunjuk dari sana. Kedua anaknya berada di tangan orang jahat. Mereka dalam bahaya. Sedangkan besok pagi, jika tidak mengutus prosedur perceraian, maka mereka akan melakukan sesuatu kepada anak-anaknya. Ketika terikat hal ini, Tracy tak bisa melangkahkan kaki keluar. Ia ingin sekali menolak ketika memikirkan harus mengkhianati Daniel dan tidur bersama pria lain. Aku tahu, kamu tak bisa menerima. Tidak apa, pelan-pelan saja. Millie mendekatinya dan menarik Tracy duduk, kemudian menuangkan segelas alkohol untuknya. Minum sedikit dan ubah suasana hatimu. Tracy menerima alkohol itu, tetapi ia tak meminumnya, melainkan bertanya kepadanya, "Kamu tidak tanya Samuel, kenapa dalam tubuhmu ada racun?" "Jangan berpura-pura lagi." Millie tertawa mengejek. "Bukankah ini adalah rencanamu dan dua orang pria tua itu? Aku sudah periksa kedua rumah sakit, sama sekali tak ada masalah." Sekarang keluarga Wellens dikendalikan oleh Samuel. Apa dia tak bisa mengendalikan beberapa rumah sakit? Tracy berkata dengan nada mengejek. "Billy, kamu sungguh tak mewarisi kepintaran ibumu. Otakmu sederhana sekali. Pantas saja menjadi bidak catur orang lain." Ketika mendengar ucapan ini, kening Billy berkerut, matanya berbinar, ada sedikit kegelisahan. Sebelumnya ia curiga dirinya diracuni. Bagaimanapun Tracy sama sekali tak punya kesempatan bernegosiasi dengan Direktur Tony dan Sanjaya ketika tes DNA saat itu. Mereka berdua pun tak mungkin memanipulasi hasil tes dan sampel darahnya. Jika ingin memanipulasi, kenapa tak sekalian memanipulasi DNA? Dengan begitu, mereka bisa mengamankan posisi Tracy. Kemudian Billy menanyakan soal racun kepada Samuel. Samuel bersumpah mengatakan dirinya tak meracuninya, malah menuduh rencana Tracy dan dua orang pria tua itu. Demi membuktikan hasil, Billy langsung melakukan pemeriksaan ditemani Samuel. Hasilnya ia memang tak diracuni, tetapi kemudian ia tetap tak tenang. Dirinya sendiri melakukan pemeriksaan diam-diam dan hasilnya memang tak ada masalah. Makanya ia begitu lega. Tetapi begitu Tracy mengatakan hal itu, Billy mulai gelisah lagi. "Ada racun atau tidak, tubuhmu sendiri yang dapat merasakannya kan?" Tracy bertanya balik. "Apa tubuhmu merasa tak nyaman akhir-akhir ini? Setidaknya ada sedikit reaksi." Billy memikirkan sejenak. Ia merasa sepertinya mungkin memang agak tidak nyaman. Akhir-akhir ini dia selalu sakit kepala, jantungnya kadang pun sakit, kadang-kadang sekujur tubuhnya gemetaran karena sakit. Dulu ia tak seperti ini. "Sebentar." Billy segera mengatur kembali suasana hatinya dan kembali ke topik sesungguhnya. "Salah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Di tubuhku ada racun atau tidak, aku yang akan sendiri mencari tahu sendiri. Sedangkan kamu sendiri ingin menyelamatkan anakmu, tidak?" "Aku harus menyelamatkan anakku. Apa yang kamu inginkan, aku bisa berikan padamu." Tracy balik bertanya, "Tapi bagaimana aku bisa tahu kamu tidak mengingkari janjimu?" "Kamu sekarang punya hak bernegosiasi denganku." Billy melirik jam tangan sejenak. "Mereka memberimu waktu hingga besok pagi kan? Jika besok masih tak juga mengurus perceraian, maka mereka akan memotong jari tangan anakmu." "Kamu berani?" Tracy emosional. Dalam sekejap ia meraih kerah Billy dan marah. "Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan membunuhmu." "Lihat baik-baik, bukan aku yang ingin menyentuh anakmu, tapi mereka." Billy menarik tangan Tracy dengan tenang. "Sejak awal aku tak setuju menculik anak, tapi ada beberapa hal yang tak bisa kukendalikan." "Kamu turut andil dalam segala perbuatan jahat itu. Jangan mencoba membersihkan dirimu." Tracy memelototinya dengan penuh kebencian. "Billy, melakukan kejahatan
pasti akan mendapatkan balasannya. Aku sama sekali tak percaya karma. Billy mencibirnya. Jika ada karma, maka Tuan Besar tidak akan hidup hingga umur 98 tahun. Jika ada karma, Daniel tidak akan duduk di posisi ini. Kamu kira mereka tak bersalah? Tanpa adanya pertumpahan darah dan nyawa manusia, memangnya mereka akan memiliki segalanya? Sudahlah, Tracy malas bertengkar dengannya dan berkata dengan kesal, pokoknya jika terjadi sesuatu dengan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tak perlu mengancamku, aku tidak takut. Billy tertawa mencibir. Aku tahu di belakangmu ada Lorenzo, tapi tetap tak dapat menakutiku. Aku ini berbeda dengan Daniel. Ia orang yang ambisius. Aku orang yang suka bersenang-senang. Aku hanya menginginkan hal yang kuinginkan, termasuk kamu. Ia merangkul leher Tracy, mendorong kepala Tracy ke arahnya. Tracy, aku tahu maksudmu. Kamu ingin menggunakan berbagai cara membujukku agar aku membantu menyelamatkan anakmu. Tapi percuma saja, hanya menggunakan omongan. Lebih baik langsung praktekkan sedikit. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, masalahmu adalah masalahku juga. Aku pasti akan membantu menyelamatkan anakmu. Setelah bicara, ia melepaskan Tracy dan tersenyum. Aku tidak akan memaksamu, kamu putuskan sendiri. Kemudian ia menyecap alkohol dengan elegan sambil berkata, sebelum aku menghabiskan minuman ini, jika kamu masih tak setuju juga, maka negosiasi kita berakhir. Tracy mengenyitkan kening, hatinya sangat bimbang. Tentu saja ia ingin menyelamatkan anaknya. Demi mereka, ia rela membayar dengan nyawanya. Tetapi ia benar-benar tak bisa tidur dengan pria lain. Jika tak berani, minum beberapa gelas alkohol dulu. Setelah minum banyak, akan terbuka dengan sendirinya. Billy membujuknya lagi. Tracy memaksakan dirinya menghabiskan alkohol itu. Ini baru benar. Billy menuangkan segelas alkohol untuknya lagi. Sinil, lagi. Aku tahu tekananmu besar akhir-akhir ini. Minum banyak biar lebih santai. Tracy minum beberapa teguk lagi. Sekarang ia sudah agak mabuk. Billy melihat wajahnya memerah dan tatapannya yang kabur. Ia tak bisa menahan perasaannya yang bergejolak.